Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini kita akan membahas alur cerita Record of Ragnarok season yang ketiga, dimana kali ini menceritakan pertarungan antara Hades melawan Qin Shi Huang. Brunhilde memilih sebuah gambar berjudul Raja Tempat Semuanya Bermula. Sementara itu di tempat lain sebuah dinding runtuh. Seorang pria berpenutup mata berjalan melewati lubang-lubang yang ia buat di dinding yang sebelumnya. Tetapi tetap saja ia sadar bahwa ruangan itu bukanlah ruang tunggunya. Ia bertanya-tanya di manakah ruangannya, hingga melihat sebuah pintu bertuliskan VIP section. Ia pun berasumsi itu pasti adalah ruangannya. Di dalam ruangan VIP, Ares terkejut mengetahui bahwa Hades secara sukarela maju sebagai petarung yang berikutnya. Ia mengakui bahwa dirinya ingin memenuhi ekspektasi dari Hermes, namun Hermes malah tertawa, mengatakan bahwa Ares terlalu serius menanggapinya. Meskipun sempat malu, Ares merasa tenang karena jika Hades yang maju, maka kemenangan sudah pasti akan terjadi. Ia melihat arena yang kini berubah kembali berbentuk lingkaran, dihiasi dekorasi tengkorak di setiap pintu masuknya, serta 4 pilar menyerupai kerangka dengan api menyala di atasnya. Hermes penasaran manusia macam apa yang akan melawan Hades kali ini. Tetapi Ares sombong menyatakan bahwa siapapun manusianya pasti akan bertekuk lutut di hadapan Hades. Tiba-tiba mereka melihat pria berpenutup mata tadi masuk dan langsung duduk di kursi milik Hades, menyebut kursi itu sungguh megah dan empuk. Ares bingung dan bertanya kepada Hermes siapakah orang itu. Hermes menebak ia hanyalah manusia yang tersesat. Tetapi Ares segera menegurnya dan mengatakan tempat ini khusus para dewa. Ia berniat membimbing pria itu ke tribun manusia. Namun tanpa diduga, pria itu dengan mudah membanting Ares tanpa usaha sedikit pun. Hermes kini berdiri menghadangnya dan heran siapakah sebenarnya pria ini yang mampu mengalahkan Ares begitu gampang. Namun pria itu justru memerintahkan mereka berdua untuk merendahkan diri, membuat kedua dewa itu kaget. Dengan angkuh ia menyatakan bahwa ruangan siapapun tak penting karena dia adalah raja atau kaisar. Dimanapun ia duduk, disitulah tahtanya berada. Akhirnya terungkaplah identitas dari pria misterius itu. Pria berpenutup mata itu adalah Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Ares yang marah bertanya kepada Qin Shi Huang apa yang sebenarnya ia pikirkan, karena ia hanya berusaha bersikap baik saja. Namun Qin Shi Huang sama sekali mengabaikannya, malah memuji betapa empuk kursi milik Hades itu. Amarah Ares pun memuncak. Ia meraih lengan Qin Shi Huang sambil menegaskan dirinya adalah dewa perang dari 12 dewa Olympus. Tapi sekali lagi, Qin Shi Huang dengan mudah melemparkan Ares begitu saja tanpa kesulitan. Sementara Ares sendiri bingung kenapa bisa dipermainkan begitu gampang oleh pria ini. Hermes justru merasa terhibur. Dia kagum bahwa manusia ini mampu membanting Ares, si otot paling gila di Valhalla. Hermes menyebutnya adalah orang yang menarik. Tanpa basa-basi, Qin Shi Huang meminta minuman karena ia haus, dan Hermes dengan senang hati menyajikan madu untuknya, membuat Ares semakin tidak percaya dengan situasi ini. Setelah meneguknya, Qin Shi Huang memuji rasanya dan menanyakan nama Hermes. Ares yang kesal mencoba berteriak lagi, namun pintu mendadak terbuka dan menghantam wajahnya. Gol masuk terkejut melihat Qin Shi Huang dan dia berkata, Brunhilde benar ketika menyuruhnya mengikuti jejak lubang di dinding. Brunhilde pun masuk, menegurnya karena tidak tinggal di ruang tunggu seperti yang diperintahkan, malah membuat begitu banyak lubang di setiap koridor. Qin Shi Huang dengan santai menjawab, mau mantai, jalan selalu di mana ia yang memimpin. Hermes tertawa terkesima. Sementara Ares mulai menganggapnya gila. Gol berbisik kepada Brunhilde, mungkin ia hanya punya arah yang buruk. Setelah meminta maaf kepada Hermes dan Ares, Brunhilde menyuruh Qin Shi Huang bersiap karena gilirannya akan segera tiba. Namun Qin Shi Huang menolak. Dia mengatakan sudah menyukai ruangan ini. Brunhilde akhirnya mengungkapkan bahwa Qin Shi Huang lah yang ia pilih untuk bertarung di ronde ke-7, membuat Hermes dan Ares pun terkejut. Qin Shi Huang langsung bangkit berdiri dengan penuh wibawa.
mengaku dia sudah bosan menunggu. Ares tidak percaya bahwa manusia ini benar-benar akan menjadi lawan Hades. Saat Brunhilde memintanya menuju pintu masuk, Qin Shi Huang kembali menegaskan, "Aku adalah kaisar, jalan selalu mengikuti dimanapun aku melangkah." Di arena, Heimdall mengumumkan skor kini imbang 3-3. Untuk ronde ke-7, ia menyebut pertarungan kali ini jauh lebih gila dari sebelumnya. Namun dari sisi manusia tidak ada yang keluar. Ia sempat ragu, jangan-jangan manusia itu gentar. Tiba-tiba terdengar bunyi gong. Dari tribun, sekelompok besar manusia muncul. Semuanya adalah mantan kaisar Tiongkok, yaitu Zhu Yuanzhang, Liu Bang, Liu Ce, bahkan Liu Bei. Mereka bersama-sama menggelar karpet raksasa dari pintu VIP sampai ke arena. Dengan megah, Qin Shi Huang menuruni karpet itu. Heimdall lalu bersuara lantang, "Inilah pria yang menaklukkan 6 kerajaan di zaman negara-negara berperang, mengakhiri kekacauan lebih dari 550 tahun. Membangun jalan di mana tidak ada jalan, membangun benteng di mana tanah kosong, dan menyatukan seluruh Tiongkok untuk pertama kalinya. Dialah manusia pertama yang hampir menjadi penguasa langit, Huang Tian Shangdi, sang raja segala permulaan, perwakilan ke-7 umat manusia, yaitu Qin Shi Huang." Begitu memasuki arena, ia langsung mendapat ejekan dari para dewa. Sementara pihak manusia ragu apakah seorang kaisar bisa bertarung. Dari sisi manusia, Valkyrie ke-10 Allfighter masuk dengan kesal karena Qin Shi Huang selalu seenaknya saja. Ia pun mengomel, bahkan meragukan hati mereka bisa menyatu untuk membuat Volun. Qin Shi Huang tiba-tiba mengangkatnya, menyebutnya sebagai gadis tomboy kesayangannya. Allfighter tersipu, hati mereka pun beresonansi. Allfighter pun menghilang, menyatu dengan Qin Shi Huang dan memberi Qin armor Almighty Spaulders. Sementara itu di pintu masuk dewa, Hades menatap senjatanya, Biden. Tiba-tiba muncul Proteus, pelayan dari Poseidon, membawa sisa-sisa trisula dari Poseidon. Dengan berlinang air mata, ia memohon agar Hades membawa warisan itu dan menghukum manusia. Hades tahu Poseidon tidak ingin dibalaskan, tetapi sebagai kakak, ia tetap menerima. Sisa trisula itu ia gabungkan ke dalam bidennya, melahirkan senjata yang lebih menakutkan. Heimdall gemetar saat memperkenalkan perwakilan ke-7 dari dewa, yaitu raja yang datang dari Helheim, Hades, yaitu si Raja Helheim. Seluruh dewa berdiri penuh wibawa saat ia masuk, dan kini di tengah arena berdiri 2 raja, Qin Shi Huang, raja segala permulaan, melawan Hades, Raja Helheim. Pertarungan pun dimulai. Hades meminta maaf, menegaskan tidak ada dendam pribadi, hanya fakta bahwa manusia telah membunuh saudaranya. Dengan biden ia melancarkan serangan mematikan, tusukan tunggal penuh kekuatan. Qin Shi Huang pun nyaris terkena serangan ini. Anting kirinya pun pecah. Serangan-serangan berikutnya pun begitu cepat dan kuat, hingga Hermes berkata, "Sedikit saja tersentuh ia pasti mati." Hades melancarkan teknik Persephone Calicor, menghantam tanah hingga gelombangnya memotong tubuh Qin Shi Huang, membuat luka di sisi tubuhnya. Serangan berikutnya Persephone Lore, menciptakan pusaran angin mematikan. Tetapi Qin Shi Huang menangkis dengan tangan kirinya, menyerap energi serangan lalu memantulkannya kembali. Saat Hades menarik bidennya, kekuatan pantulan membuat senjata itu mengenai dadanya sendiri dan melemparnya ke sisi arena. Semua yang melihat terkejut. Teknik itu disebut Chio Armor Style, Heavenly Phoenix Power Embrace. Saat Hades terhuyung di dinding arena, Qin Shi Huang berdiri tegak menatapnya penuh wibawa, lalu berkata, "Kau Raja Helheim, tapi hanya ada satu raja sejati di dunia ini, dan itu adalah aku." Chio adalah sosok yang muncul dalam berbagai bentuk di mitologi dan catatan Tiongkok kuno. Dalam San Hai Jing, ia digambarkan sebagai monster berkepala lembu dengan 4 mata dan 6 tangan. Dalam Su Yiji, ia disebut sebagai dewa perang dengan kepala perunggu dan alis baja yang memakan logam dan batu. Bagi rakyat di sekitar negara Qi,
Chiyo dihormati sebagai dewa perang, pencipta 5 alat perang, yaitu panah silang, pedang, tombak halberd, tombak panjang, dan baju zirah. Namun kebenaran yang sesungguhnya berbeda. Di Tiongkok atau Cina, seorang raja tidak menjadi raja. Mereka hanya diizinkan untuk menjadi raja oleh dewa iblis Chiyo. Menurut Shiji, pada tahun ke-28 masa pemerintahan Qin Shi Huang, Raja Qin membawa penyatuan bagi seluruh Tiongkok. Setelah itu ia melakukan perjalanan ke timur, naik seorang diri ke Gunung Tai, melakukan upacara sakral yang hanya bisa dilakukan oleh raja dengan mandat langit Feng Shan. Di sana ia memberikan penghormatan kepada Chiyo. Tetapi seperti apa sebenarnya upacara Feng Shan itu? Apa yang terjadi di puncak Gunung Tai? Hanya Qin Shi Huang sendiri yang tahu tentang kebenarannya. Di masa lalu Qin Shi Huang naik ke puncak sambil menyeret sebuah peti mati. Di atas sana ia mendapati hamparan tulang belulang manusia. Dari tengah kerangka-kerangka itu muncul Chiyo yang melahap tulang manusia, lalu memuji Qin Shi Huang yang tetap tersenyum meski telah melihatnya. Ia menyebut Qin Shi Huang berbeda karena raja-raja sebelumnya gemetar ketakutan di hadapannya. Chiyo lalu memerintahkan Qin Shi Huang mempersembahkan 10.000 rakyatnya dan segera berlutut kepadanya. Jika ia melakukannya, maka Chiyo akan memberinya hak untuk menjadi seorang kaisar, raja di atas para raja. Namun Qin Shi Huang menatap dingin. Ia mengangkat peti mati yang ia bawa, lalu melemparkannya ke arah Chiyo. Peti itu pun terbuka, berisi seorang prajurit tanah liat. Chiyo pun bingung. Qin Shi Huang dengan tenang berkata, "Tanah Qin sangatlah lezat, makanlah sepuasmu." Chiyo menggigitnya lalu memuntahkannya karena jijik. Ia marah, menyatakan bahwa tanpa pengakuannya, Qin Shi Huang tidak akan pernah menjadi kaisar sejati. Semua raja sebelum dirinya sudah tunduk, tetapi Qin Shi Huang menolak. Dengan tegas ia berkata, "Bu Hao." Ia membenci wajah, suara, dan sikap dari Chiyo, dan lebih rela mati daripada berlutut di depannya. Qin Shi Huang menyebut Chiyo bukanlah dewa, melainkan sekedar binatang pemakan manusia. Ia bersumpah dan akan mengalahkannya untuk menjadi raja segala permulaan. Pertempuran pun pecah, berlangsung selama 6 hari penuh, hingga akhirnya hujan pun muncul. Qin Shi Huang berhasil mengalahkan Chiyo. Sejak saat itu sejarah Tiongkok benar-benar berada di tangan manusia. Di tahun ke-28 Raja Qin melaksanakan Feng Shan di Gunung Tai dan mengambil gelar Qin Shi Huang. Kembali ke masa kini, saat Hades terhempas ke dinding arena, Gol terkejut dan memuji Qin Shi Huang. Brunhilde menjelaskan bahwa teknik itu adalah hasil seni bela diri yang ia kembangkan setelah ia bertarung dengan Chiyo, yaitu ilmu pamungkas yang ia namai Chiyo, gabungan dari 5 gaya bertarung yang berbeda. Ares kaget menyadari ini adalah teknik yang sama digunakan oleh Qin Shi Huang untuk membantingnya. Hermes menafsirkan Qin Shi Huang tidak hanya menangkis, tetapi juga memantulkan tenaga serangan Hades kembali ke arahnya. Dan hal itu mustahil, bahkan bagi para dewa. Ares tak percaya, berarti Hades terpental oleh kekuatannya sendiri. Hades pun bangkit, darah menetes dari kepalanya. Qin Shi Huang dengan angkuh berpura-pura lupa dengan namanya, membuat semua orang terkejut. Hades selalu bertanya, "Menurutmu, apa yang membuat seseorang layak disebut sebagai raja?" Qin Shi Huang menjawab, "Raja adalah dia yang tidak pernah ragu dan tak pernah menyerah, lalu tak pernah bergantung kepada siapapun, dan dia selalu berdiri di depan rakyatnya." Jawaban itu membuat Hades tertawa keras, pemandangan yang bahkan Hermes dan Ares tak pernah lihat sebelumnya. Qin Shi Huang pun ikut tertawa. Heimdall dan para penonton pun terdiam, bingung melihat dua raja ini saling tertawa. Hades lalu berkata, Qin Shi Huang mengingatkannya pada seorang saudaranya, yaitu Poseidon sang raja lautan. Ia menyebut Poseidon adalah raja yang sejati, teguh, dan mulia. Hades menggenggam biden dekat ujung tombak dan mengangkatnya tinggi. Ia bersumpah sebagai kakak dari Poseidon, ia tak akan kalah dari sekedar raja manusia. Hades melangkah maju, lalu melancarkan jurusnya, Persephone Titan. Ayunan menghancurkan yang diarahkan ke Qin Shi Huang. Dengan menyilangkan tangannya, Qin Shi Huang mencoba untuk menahan.
tetapi Hades menekan lebih keras, lalu tiba-tiba menarik kembali bidennya, membuat Qin Shi Huang terhuyung ke depan. Ares pun panik. Hermes sadar, kombinasi ayunan ke bawah lalu tarikan balik terlalu berat untuk dipantulkan. Hades mengerahkan seluruh tenaganya, mendorong biden sampai tubuhnya sendiri terangkat ke udara. Qin Shi Huang pun dibanting ke tanah, dan darah memenuhi kain penutup dari matanya. Heimdall hampir mendeklarasikan kematian dari Qin Shi Huang, namun Qin Shi Huang pun bangkit lagi. Tersenyum getir sambil berkata pelan, "Bu Hao." Dengan tangan bergetar ia melepas kain penutup matanya, memperlihatkan matanya untuk pertama kalinya. Para kaisar Tiongkok yang menonton langsung menundukkan kepala dan hormat kepada Qin Shi Huang. Menghadapi Hades dengan mata terbuka, Qin Shi Huang pun berkata, "Sekarang, Raja Helheim, apa kau siap melanjutkan pertarungan ini?" Qin Shi Huang berdiri dan siap menghadapi serangan berikutnya. Hades justru terhibur melihat manusia itu masih bisa tersenyum meski menerima pukulan telak barusan. Sambil mengangkat bidennya, Hades berkata tak bisa berharap kurang dari seorang raja. Lalu kembali menyerang dengan deretan tusukan cepat. Ujung biden menggores pipi kanan dan dada dari Qin Shi Huang. Melihat itu, Gol cemas bahwa Qin Shi Huang sudah terluka terlalu banyak. Namun Brunhilde pun tetap percaya Qin Shi Huang sedang menunggu momen untuk kembali menggunakan Heavenly Phoenix Power Embrace. Qin Shi Huang menangkis tusukan demi tusukan dengan tangannya, sampai akhirnya Hades melancarkan tusukan yang lebih kuat. Qin Shi Huang mencoba menghindar, tetapi sisi kanannya tetap tersayat. Hades lalu menarik biden ke belakang, menggenggam dekat ujung tombak dan mengangkatnya tinggi. Akhirnya ia melancarkan jurus Persephone Titan. Dengan kedua tangan ia menghempaskan biden ke arah Qin Shi Huang. Qin Shi Huang menyilangkan kedua lengannya, mencoba menahan tekanan luar biasa itu. Heimdall berseru bahwa tombak baja Hades kembali menghantam keras. Gol dan Ares khawatir kali ini Qin Shi Huang pasti tak bisa bertahan. Namun tiba-tiba di mata Qin Shi Huang muncul cahaya berbentuk bintang 5. Ia menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskan bola udara kecil dari mulutnya. Udara itu mengenai lengan kiri dari Hades, membuat cengkramannya sedikit longgar dan kakinya terseret ke belakang. Qin Shi Huang segera menggoyang tombak ke arah belakang, membuat genggaman kanan Hades pun terlepas, hingga biden tersangkut di ketiaknya. Dengan dorongan itu, Qin Shi Huang mengangkat Hades ke udara dan melemparkannya ke belakang. Senjata itu menancap di dada dari Hades, memaksa sang Raja Helheim memuntahkan darah. Debu mengepul. Qin Shi Huang membentuk jari telunjuk dan tengah kanannya seperti cakar, lalu menerjang maju. Dari balik asap, Hades menusukkan biden, tetapi Qin Shi Huang sudah melihatnya. Ia melompat, berputar di udara lalu mendarat di belakang Hades. Hades terengah-engah, bingung bagaimana serangannya bisa dipantulkan. Qin Shi Huang menatap luka di dada Hades, namun tiba-tiba ia juga merasakan sakit menusuk di dadanya sendiri. Sempat menutupi matanya, ia kembali menantang Hades, menyatakan pertarungan belum selesai. Kedua raja itu saling menerjang. Qin Shi Huang kembali menghembuskan bola udara kecil ke dada kanan Hades dan memperlambat gerakannya. Hades menusukkan biden, tetapi Qin Shi Huang dengan mudah merunduk. Lalu menusukkan senjata Shijiatau di tangan kanannya ke perut dari Hades. Dan serangan itu merobek daging dari Hades lalu mendorongnya mundur. Heimdall berseru, Qin Shi Huang menusuk Hades. Sorak kemenangan terdengar dari pihak manusia. Ares pun tak percaya, menyebut hal itu mustahil. Namun Hermes hanya terdiam, menyebut Qin Shi Huang benar-benar di luar nalar. Tiba-tiba Zeus muncul dan mengatakan Hades sudah menyadari sesuatu. Sambil menahan luka di perutnya, Hades berkata, "Itu nafas." Qin Shi Huang menggunakan hembusan nafasnya untuk menyerang titik vital aliran kekuatannya. Qin Shi Huang menjelaskan ia bisa melihat bintang-bintang dalam tubuh Hades. Riz penasaran dan Kojiro Sasaki memberi penjelasan. Dalam segala sesuatu ada aliran Qi dan selalu ada titik pusatnya. Jika titik itu diganggu, alirannya kacau dan kekuatannya berkurang. Qin Shi Huang mampu melakukannya hanya dengan tiupan nafas. Isami Kondo menambahkan, pada target diam hal itu akan mudah,
Tetapi dalam pertarungan hidup mati, titik itu terus bergerak. Normalnya hal itu akan mustahil, tetapi Qin Shi Huang adalah seorang raja yang berhasil melakukannya. Brunhilde lalu memberitahu Gol, teknik ini disebut Chio Crossbow Style, Drifting Tortoise. Mendengar itu Gol bertanya, jika ia bisa melihat bintang-bintang, kenapa Qin Shi Huang memakai penutup mata? Brunhilde menjelaskan, manusia yang mendapat kemampuan berlebihan harus kehilangan sesuatu sebagai gantinya. Itulah arti menjadi seorang manusia. Saat itu Qin Shi Huang mengerang kesakitan. Gol terkejut melihat luka yang sama dengan Hades muncul di perut Qin Shi Huang. Qin Shi Huang mengaku inilah alasannya mengapa ia benci bertarung dengan mata terbuka. Sambil menunjuk kepalanya, ia tersenyum tipis dan bergumam, "Sakit sekali." Flashback pun diperlihatkan. Qin Shi Huang adalah pangeran paling terkutuk dalam sejarah. Pada tahun 260 sebelum Masehi, di Perang Changping, Jenderal Besar Qin Bai Qi mengubur hidup-hidup para prajurit Zhao yang ditangkap. Menurut Shiji, jumlahnya mencapai 450.000 orang. Setahun kemudian seorang bangsawan Qin bernama Zichu yang saat itu menjadi tawanan Zhao menjalin hubungan dengan seorang penari Zhao. Dari hubungan itu lahirlah seorang anak laki-laki Ying Zheng yang kelak dikenal sebagai Qin Shi Huang. Namun nasibnya sangat kelam. Pada tahun 257 sebelum Masehi, Zichu kembali ke Qin seorang diri, meninggalkan Ying Zheng kecil. Ibunya pun ikut meninggalkannya. Saat Qin menyerbu ibu kota Zhao yaitu Handan, Raja Zhao Xiang ditanya tentang nasib dari Ying Zheng yang masih ada di sana. Namun sang raja pura-pura tak mengenalnya. Pada usia 2 tahun, Ying Zheng atau Qin Shi Huang telah ditinggalkan oleh ayah, ibu, bahkan negaranya sendiri. 5 tahun kemudian, di pinggiran Handan, berdiri sebuah rumah besar penuh coretan makian di dindingnya. Di depannya 2 penjaga Zhao berkata dengan malas. Ying Zheng yang berusia 7 tahun kembali ke rumah itu sambil membawa sebuah tas. Saat naik ke tangga, salah satu penjaga meludah ke arahnya dan menggerutu kenapa harus menjaga anak dari Pangeran Qin. Penjaga lain menatap sinis dan mengancam akan menguburnya hidup-hidup bila ada kesempatan. Ying Zheng hanya tersenyum tipis sambil menutup mata, lalu berterima kasih kepada mereka karena sudah menjaga rumahnya. Penjaga itu mencibir, menyebut senyum Ying Zheng aneh dan menyeramkan. Meskipun Qing mengepung Handan, Zhao tetap menjadikannya sebagai tawanan hidup. Dia dibiarkan bernafas, namun tak pernah benar-benar dibiarkan hidup. Saat tiba di halaman, Ying Zheng bertemu seorang wanita yang sedang meniup baling-baling kertas. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Chun Yan, pengasuh sekaligus penjaga barunya. Dengan tatapan menusuk, ia berkata bisa melakukan apa saja kepadanya. Namun Ying Zheng hanya tersenyum ramah dan membungkuk, mengatakan senang bertemu dengan Chun Yan. Selanjutnya mereka menjalani kehidupan yang aneh antara pengasuh, teman sekaligus keluarga sementara. Saat pergi ke pasar, Chun Yan melihat Ying Zheng melirik ke arah penjual manto atau roti kukus. Ia membelikannya roti itu, namun sang penjual langsung melempar manto ke tanah begitu tahu anak itu adalah putra dari Qin. Dengan senyum getir, Ying Zheng mengambil manto itu dan membersihkan debunya, lalu memakannya. Warga sekitar kehilangan keluarga di Changping mulai mencaci makinya, lalu menyalakannya dan berharap bisa membunuh Ying Zheng. Pada malam harinya, Chun Yan terkejut melihat bekas luka di tubuh Ying Zheng. Bocah itu mengungkapkan bahwa setiap kali melihat orang lain terluka atau merasakan kebencian orang terhadapnya, luka itu juga muncul di tubuhnya. Ia menderita sebuah penyakit aneh bernama sinestesia sentuhan cermin dalam tingkat yang ekstrim. Kebencian rakyat Zhao padanya selama bertahun-tahun berubah menjadi rasa sakit yang nyata pada tubuhnya sendiri. Namun Ying Zheng tetap tersenyum, menyebut semua itu sebagai hukumannya. Sejak usia 7 tahun ia belajar tersenyum agar kebencian orang sedikit demi sedikit berkurang kepadanya. Chun Yan menangis, menyebut itu bukanlah kesalahannya. Ia memeluk Ying Zheng, mengatakan bahwa luka-luka itu bukanlah kutukan, melainkan bukti bahwa ia bisa merasakan penderitaan orang lain. Untuk pertama kalinya Ying Zheng pun menangis. Chun Yan lalu memberinya sebuah kain penutup mata, berharap bisa sedikit meredakan rasa sakitnya. Sejak itu setiap kali bersama Chun Yan, Ying Zheng benar-benar bisa tertawa dari lubuk hatinya.
2 tahun penuh kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun kebahagiaan itu sangat singkat. Pada tahun 250 sebelum Masehi, ayahnya Zichu naik tahta menjadi Raja Qin yang baru, sehingga Yingzheng otomatis menjadi putra mahkota dan diperbolehkan pulang ke Qin. Dalam perjalanan, kereta mereka diserang oleh prajurit Zhao. Chunyan bertarung mati-matian untuk melindungi Yingzheng. Meski berhasil membunuh semua musuh, tubuh dari Chunyan dipenuhi oleh luka. Di pelukan Yingzheng, Chunyan mengungkapkan sebuah rahasia. Ia pernah punya anak bernama Chuno, seumuran dengan Yingzheng, yang gugur di Changping. Awalnya ia ingin melampiaskan dendam kepada Yingzheng, tetapi setelah mengenalnya ia pun berubah. Ia percaya jika anak seperti Yingzheng bisa menjadi seorang raja, dan dunia pun pasti akan berubah. Dengan sisa napasnya, Chunyan meminta Yingzheng berjalan di jalan yang ia yakini. Sambil mengelus pipinya, Chunyan membayangkan Yingzheng sebagai putranya sendiri, dan Yingzheng memanggilnya Mama. Chunyan menjawab dengan Hao sebelum meninggal di pelukan Yingzheng. Yingzheng pun menangis sejadi-jadinya. Tak lama kemudian ia tiba dengan selamat di ibu kota Qin, Xiangyang, pada 6 Juli 247 sebelum Masehi. Setelah kematian Zichu, Yingzheng naik tahta menjadi Raja Qin di usia 12 tahun. Sambil mengenakan penutup mata pemberian Chunyan, ia berbisik, "Mari kita berjalan bersama di jalan seorang kaisar." 25 tahun kemudian ia menjadi King Shi Huang, kaisar pertama yang menyatukan seluruh Tiongkok. Kembali ke masa kini, Qin Shi Huang berdiri di arena Ragnarok, mengeluh sakit akibat tekniknya sendiri. Hades menatapnya dan menyebut itu kutukan yang sangat menyedihkan. Tetapi Qin Shi Huang tersenyum dan berkata, "Bukan, karena aku bisa merasakan rasa sakit orang lain, dan itulah yang membuatku menjadi raja terbesar." Gol menangis terseduh-seduh mendengar kisah dari masa lalu Qin Shi Huang yang begitu tragis. Brunhilde menjelaskan bahwa Qin Shi Huang tumbuh dalam lingkungan yang luar biasa keras. Setiap saat hidup di dalam kebencian orang lain di negeri musuh, dan terus-menerus berjuang melawan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dari perjalanan panjang menembus neraka itu, Qin Shi Huang memperoleh kemampuan melihat inti aliran Qi yang ia sebut sebagai bintang. Brunhilde menegaskan, semua ini demi Qin Shi Huang menepati janji yang ia buat. Hades lalu tersenyum tipis, merasa geli, lalu bertanya apakah Qin Shi Huang benar-benar menyebut dirinya raja terbesar di hadapannya. Qin Shi Huang mengakui Hades sangat kuat, tetapi demi menepati janji kepada Chunyan, ia tidak boleh kalah dari siapapun. Heimdall pun berseru bahwa Raja Helheim kini benar-benar terdesak oleh Raja Manusia. Brunhilde menambahkan, potensi bela diri dari Qin Shi Huang semakin maksimal karena Valkyrie yang bersatu dengannya adalah Alviter, sang Valkyrie ke-10, pemilik rune Defender of the Armies. Hermes mengamati dengan serius, menyebut teknik dari Qin Shi Huang menakutkan. Dengan peluru udara yang diarahkan pada titik bintang aliran Qi, ia bisa melemahkan serangan dan pertahanan Hades sekaligus. Zeus menambahkan, semua itu dimungkinkan berkat pertahanan Qin Shi Huang sendiri, dan ia mengaku kagum betapa luar biasanya manusia itu. Ares panik, mengangkat Hermes dan mengguncangnya, bertanya apakah benar Hades tidak punya cara untuk menghadapi serangan udara itu. Hermes pun menjelaskan, serangan paling berbahaya adalah yang tak terlihat. Sama seperti pukulan tak terlihat, peluru udara Qin Shi Huang tidak terasa ketika mengenai tubuh, dan baru disadari setelah semuanya terlambat. Serangan yang tak bisa dihindari. Ares pun mengamuk, tak mau percaya bahwa Hades sang Raja Helheim yang sudah melewati puluhan pertempuran tak punya peluang untuk menang melawan Qin Shi Huang. Zeus pun hanya tersenyum, menegaskan bahwa dalam hal kecepatan, kekuatan, dan pengalaman, Hades tetap berada di atas. Zeus selalu duduk di kursi Hades, berkata bahwa Qin Shi Huang bertarung dengan mengorbankan tubuh dan jiwanya. Karena itu ia mampu menandingi Hades. Zeus pun menyimpulkan, manusia benar-benar tak terduga. Sementara Hades sambil memegang luka di perutnya, mengakui kekuatan dari Qin Shi Huang yang menyadari terikat janji untuk tidak pernah kalah. Namun Hades sendiri juga memiliki sumpahnya. Ia pun maju menyerang dan Qin Shi Huang langsung membalas dengan drifting tortoise. Namun Hades memutar biden seperti kincir angin.
memecah peluru udara itu. Ares bersorak, dan dia yakin kini Qin Shi Huang tak punya keunggulan. Saat Qin Shi Huang terkejut, Hades langsung mendekat dan menusukkan bidennya. Qin Shi Huang berhasil menunduk, tetapi Hades segera menancapkan kakinya dan mengayunkan biden ke bawah. Qin Shi Huang menahan dengan lengan kirinya, namun Hades melanjutkan dengan teknik cornucopia, meluruskan kaki kirinya lalu menghantam wajah Qin Shi Huang dengan lutut kanannya. Qin Shi Huang berusaha menahan dengan tangan kanan, tetapi dia tetap terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah. Hades menggenggam biden dengan kedua tangannya dan siap untuk menghabisi Qin Shi Huang. Tetapi Qin Shi Huang kembali menembakkan drifting tortoise ke bahu kiri Hades, membuat ayunan biden itu pun meleset. Hermes berkomentar itulah mengapa serangan Qin Shi Huang mustahil untuk dihindari, karena tak ada yang menyadari saat peluru udara mengenai tubuh mangsanya. Qin Shi Huang lalu mengangkat kaki kanannya tinggi, melancarkan jurus Chio Halberd Style White Tiger Moon Arc. Dengan gerakan melengkung seperti bulan sabit, ia menendang ke arah Hades. Hades mencoba menahan dengan lengan kirinya. Meski sempat bertahan beberapa detik, akhirnya Hades terpental ke belakang ketika tendangan Qin Shi Huang menghantam penuh tubuhnya. Semuanya terkejut. Bahkan Ares dan Hermes tak percaya apa yang saat ini mereka lihat. Heimdall berteriak bahwa Raja Helheim benar-benar kesulitan menghadapi teknik rahasia dari Raja Manusia. Hades menatap lengannya yang kini kulitnya terkoyak parah. Ia menggenggam dan mengendurkan tangannya dan memastikan apakah tangannya masih bisa bergerak. Dengan senyum tipis, ia mengakui tak pernah menyangka seorang manusia bisa sekuat ini. Hades berkata, tadi ia benar-benar berniat membunuh Qin Shi Huang, dan meski gagal, ia harus mengakui kemampuan dari Qin Shi Huang sambil berkata, "Kau luar biasa." Qin Shi Huang tersenyum kembali dan menjawab singkat, "How?" Di saat yang sama ketika Hades menyerbu Qin Shi Huang dengan biden di tangannya, di tempat lain Beelzebub sedang duduk di depan sebuah tabung uji raksasa berisi monster aneh. Saat Beelzebub diam tanpa reaksi, monster itu mulai menghantam kaca tabung, hingga akhirnya kaca itu pun pecah. Monster itu meraung dan mengubah lengan kanannya menjadi sebuah bilah tajam, mencoba menebas Beelzebub. Namun seketika lengannya terputus oleh sebuah kekuatan misterius. Beelzebub hanya mendesah, menyebut monster itu terlalu lemah. Monster itu mencoba kabur, tetapi pintu terbuka. Seorang pria dengan tubuh cyborg bertopeng serangga mekanis dan mengenakan tudung menghentikan langkah dari monster itu. Ia memperingatkan monster itu agar tak mencoba kabur, karena dunia luar dipenuhi orang-orang yang jauh lebih menakutkan. Dengan satu gerakan, ia menghantam monster itu ke tanah. Orang itu ternyata adalah Adamas. Ia menyebut monster itu hanyalah salah satu dari proyek mengerikan Beelzebub. Lalu bertanya apa yang sebenarnya ia lakukan. Beelzebub menjawab tenang. Dia hanya ingin memastikan tubuh Adamas berfungsi normal. Adamas memastikan semuanya baik-baik saja, dan Beelzebub mengaku lega. Namun bila ada yang salah, Hades pasti akan murka kepadanya. Adamas mengingatkan bahwa Beelzebub bahkan pernah mencoba menciptakan kembali Hajun. Lalu bertanya apa rencananya. Dengan senyum mengerikan, Beelzebub menjawab santai, "Aku hanya ingin menciptakan sesuatu yang bisa membunuhku." Adamas selalu terdiam, merasa ngeri. Ia menyindir Beelzebub tak punya teman. Namun Beelzebub dengan tenang membalas, Adamas juga sama, dan suasana pun hening. Adamas bertanya apakah Beelzebub akan menonton pertarungan. Namun Beelzebub menjawab tidak ada gunanya. Baginya sudah jelas Hades yang akan menang dalam pertarungan itu. Adamas tersenyum dan menepuk pundak dari Beelzebub, berkata Hades tak akan pernah kalah karena dia adalah kakak tertua mereka. Di tengah sorak-sorai manusia, Cuno berseru bahwa Qin Shi Huang benar-benar kuat. Chung Yan menepuk kepalanya, menegaskan tentu saja karena dia adalah raja kita. Hades menatap Qin Shi Huang, mengakui bahwa ia memang pantas disebut raja. Karena itu, ia akan menjawab sebagai Raja Helheim. Dengan mengejutkan semua orang, Hades menusukkan biden ke dadanya sendiri, tepat pada tonjolan sirip yang terbentuk dari sisa Trisula Poseidon. Qin Shi Huang ikut merasakan sakitnya. Hades menyeret tonjolan itu di sepanjang dadanya hingga darahnya pun muncrat merobek pakaiannya.
Ares panik, mengira Hades sudah gila. Namun Zeus menghela napas, berkata ia hampir lupa siapakah Hades itu. Baginya, tidak ada pengorbanan yang terlalu kecil jika itu demi kemenangan. Itulah jati diri dari Hades. Saat darah mengalir, Hades mulai bersiul. Kojiro Sasaki terkejut, menyadari siulan itu adalah nada yang sama dengan milik Poseidon. Dengan darah memenuhi tangannya, Hades menyisir rambutnya ke belakang seperti Poseidon dahulu. Qin Shi Huang dengan luka di dadanya yang ikut berdenyut, bingung mengapa Hades justru menyakiti dirinya sendiri. Hades tidak menjawab panjang, ia mengangkat biden dan menyerbu maju. Qin Shi Huang mencoba menembakkan drifting tortoise ke sisi kanan dadanya. Tetapi darah di tubuh Hades menyentuh peluru udara itu, dan ia langsung menggeser tubuhnya, membuat titik vital pun berpindah. Serangan Qin Shi Huang pun gagal. Hades berteriak, mengayunkan biden seakan menusuk ke depan, lalu tiba-tiba mengubahnya menjadi tebasan ke bawah. Qin Shi Huang berhasil menghindar, namun tanah hancur porak-poranda. Hades menegaskan, begitu aku tahu kapan seranganmu mengenai aku, itu hanya udara belaka. Ia kini menemukan cara untuk menetralkan teknik dari Qin Shi Huang. Ares segera paham atas kejadian ini. Hades melumuri tubuhnya dengan darah agar bisa melihat peluru udara Qin Shi Huang. Dengan begitu, teknik paling berbahaya dari Qin Shi Huang telah gagal. Hermes menambahkan, darah Hades bukanlah darah biasa. Qin Shi Huang terkejut melihat biden Hades yang kini sepenuhnya terbalut oleh darah. Zeus menjelaskan, darah Hades disebut sebagai Pluto Ichor. Setiap senjata dewa yang terkena darah itu akan menyerap kekuatannya dan menjadi lebih kuat. Namun jika kekuatan hidup itu habis, Hades sendiri yang akan mati. Angin berhembus kencang ketika biden Hades berubah bentuk. Dari 3 cabang kini terbentuk menjadi 5, lalu melebur menjadi tombak panjang dengan bilah hitam perak yang bengkok, berujung merah darah. Senjata itu dinamai Ichor Desmos. Hades mengangkat senjata barunya, memperingatkan Qin Shi Huang ini adalah kartu trufnya. Desmos menghancurkan daging lawanku. Dengan kecepatan dahsyat, ia menusuk maju dengan jurus Ichor Eos. Qin Shi Huang mencoba menangkis dengan Heavenly Phoenix Power Embrace, tetapi armor miliknya pun pecah. Jari manis dan kelingking kirinya terputus. Tombak itu menembus bahunya, merobek Pauldron of Divine Embrace yang melukai dagingnya. Sorak teriakan kaget pun menggema. Tercengang melihat darah Qin Shi Huang muncrat dengan deras. Tubuhnya terpental ke udara, terhempas oleh badai angin serangan dari Hades. Qin Shi Huang pun terhuyung, menancapkan kaki dan tangan kanannya ke tanah untuk menahan laju. Hades pun tersenyum dan menegaskan, aku tidak boleh kalah di sini karena aku adalah kakak tertua mereka. Pada sewaktu-waktu seseorang bertanya kepada Ares, siapa sebenarnya Hades bagi para dewa yang lain? Sambil mengangkat cangkir tehnya, Ares menjawab, mudah saja menyebut kekuatan luar biasa Hades atau penguasaannya yang mutlak atas biden. Tetapi bukan itu hakikat sejatinya. Hades adalah raja dari Helheim dan namanya begitu disegani hingga banyak dewa enggan mengucapkan namanya sembarangan. Lebih dari itu, Hades dikenal sebagai dewa yang paling diandalkan oleh para dewa lainnya. Sebuah kilas balik diperlihatkan. Saat ditanya mengapa, Ares pun teringat pada masa paling kelam di langit, Gigantomachy. Perang besar antara para dewa Olympus melawan para raksasa yang dipimpin oleh Gaia. Dahulu setelah Titanomachy, Zeus berhasil mengalahkan Kronos dan menjadi penguasa para dewa. Namun Gaia, dewi primordial, menolak hasil itu. Ia memimpin para keturunannya yaitu kaum Giants untuk menyerang Olympus. Pertempuran berkecamuk. Ares yang terluka parah dibawa masuk ke istana Olympus oleh para perawat, memohon segera disembuhkan agar bisa kembali memimpin pasukannya. Di ruang pertemuan, Zeus, Poseidon, Hades, Adamas, Hermes, dan Ares duduk di meja heksagonal. Hermes melaporkan pasukan Olympus berjuang habis-habisan, tetapi kondisi sangat tidak menguntungkan. Ares sendiri mengaku kekuatan Giant terlalu besar. Cepat atau lambat mereka akan mencapai jantung dari kota Olympus. Adamas tertawa sinis, mengejek Zeus dengan sebutan dewa kepala. Namun Zeus hanya tersenyum.
Otot-ototnya menggembung dan merobek seragam militernya. Ia menegaskan, satu-satunya pilihan kita adalah menghajar musuh dengan seluruh kekuatan kita. Zeus memerintahkan Hermes menyampaikan hal itu kepada semua dewa, lalu pergi ke medan perang, bersemangat bisa bertarung serius lagi. Para saudaranya pun bubar, sementara Adamas menggerutu Zeus terlalu percaya diri. Saat itu seorang prajurit datang menghadang Hades dan melapor. Para Titan mulai bergerak dari Tartarus. Tartarus adalah penjara terdalam di Helheim, tempat para pengikut Kronos dipenjara. Kini di tengah serangan dari Giants, mereka berusaha melarikan diri. Itu berarti langit menghadapi serangan dari dua musuh terkuat sekaligus. Hades tidak banyak bicara, ia langsung berbalik. Lalu Poseidon menanyakan apa yang terjadi. Namun Hades menjawab singkat, agar Poseidon tidak perlu khawatir. Zeus dan para dewa lain menghadapi Giants, sementara Hades seorang diri turun ke Helheim. Waktu berlalu, para dewa Olympus akhirnya berhasil mengalahkan Giant. Ares yang nyaris roboh ditopang oleh Hermes, lalu menyaksikan Zeus berdiri di atas tubuh Giant yang tumbang. Sorak kemenangan pun menggema, namun Poseidon menyadari Hades tidak ada bersama mereka. Ketika ditanya, seorang prajurit mengaku gugup dan dia berkata Hades sendirian pergi ke Helheim dan menghadang para Titan. Di dalam Helheim, tubuh para Titan bergelimpangan. Hades berlumuran darah, duduk di atas pilar patah sambil bersiul, memegang senjata Aikordesmosnya. Saat gerbang terbuka, Poseidon masuk dan menemukannya. Poseidon menegur Hades karena terlalu nekat, meninggalkan pasukan dan bertarung sendirian. Namun Hades hanya menjawab tenang, aku hanya melakukan tugasku sebagai seorang kakak, menjaga punggung adik-adikku. Poseidon menegaskan ia bisa saja kalah. Hades tersenyum dan mengatakan, aku tidak akan pernah kalah dari siapapun, karena aku adalah kakak tertua. Poseidon terdiam sejenak, lalu untuk pertama kalinya tersenyum dan menyebut Hades sebagai saudaranya. Hades sempat terkejut, kemudian ikut tersenyum dan menggenggam tangan dari Poseidon. Ia berkata, ini pertama kalinya kau memanggilku saudara. Kembali ke masa kini, di arena Ragnarok, Hades dan Qin Shi Huang saling berhadapan. Sorak dewa-dewa menggema, menyebut nama Hades. Ares menceritakan bagaimana Hades seorang diri menghentikan invasi para Titan dan menyelamatkan surga dari kehancuran. Ia menegaskan Hades sebagai Raja Helheim tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan mereka. Zeus memalingkan wajahnya, menyebut Hades hanya suka pamer dengan dalih menjaga adik-adiknya. Hermes terkekeh kecil. Ia mengaku tak pernah mengerti kenapa Hades begitu peduli dengan saudara-saudaranya. Saat itulah sebuah suara terdengar di ruangan. Adamas masuk, membuat Ares terkejut ketakutan. Ia yakin Adamas seharusnya sudah benar-benar dihancurkan oleh Poseidon. Namun Hermes menjelaskan, memang benar Poseidon menghancurkannya. Tetapi atas perintah Hades, Hermes pergi untuk menolongnya. Yang menyembuhkannya bukanlah Hermes, melainkan Beelzebub. Kini Adamas hidup kembali sebagai dewa baru di Helheim, yaitu Adamantin. Ares terdiam, tak percaya. Sementara Adamas tersenyum, menyebut Hades memang terlalu ikut campur. Lalu ia menjawab pertanyaan Hermes, mengapa Hades begitu peduli kepada adik-adiknya. Hades tidak butuh alasan apapun, yang ia miliki hanyalah cintanya kepada adik-adiknya. Dan itu sudah cukup bagi Hades. Selanjutnya Qin Shi Huang terengah-engah, sebagian besar bahu kirinya sudah terkoyak. Heimdall berteriak lantang, menyatakan bahwa hanya dengan satu serangan cepat, Hades berhasil menembus pertahanan batu karang milik Kaisar Qin. Para dewa terpana sekaligus ngeri melihat kekuatan sejati dari Raja Helheim. Thor tampak terhibur, sementara Shiva yang masih dalam proses penyembuhan berkomentar bahwa serangan Hades memang tidak buruk. Di tempat lain, Loki yang menonton lewat tablet menyebut serangan itu brutal dan merasa kasihan kepada Qin Shi Huang. Odin menduga inilah kekuatan yang dulu mampu mengusir para Titan. Hermes menambahkan, pukulan itu pasti mengandung tenaga yang tak terbayangkan karena sanggup meretakkan senjata ilahi. Zeus sendiri mengaku baru kali ini melihatnya, tak menyangka serangannya sekuat itu.
Adamantin tidak heran, tetapi tiba-tiba ia melihat Ares menangis. Saat ditanya kenapa, Ares menjawab dengan suara bergetar, karena Hades itu ibarat kakak tertua bagi para semua dewa Yunani. Pemandangan ini terlalu mulia menurut Ares. Di belakang Qin Shi Huang, potongan Almighty Spaulders yang hancur perlahan menghilang. Gol berteriak memanggil Alviter, khawatir akan keadaannya. Brunhilde menjelaskan dengan tenang bahwa setiap Valkyrie yang melakukan Volund akan menyerahkan segalanya kepada partnernya lewat Samavadana. Konsekuensinya jelas, luka yang menimpa Qin Shi Huang juga dialami oleh Alviter. Bahu kirinya pun terkoyak sama persis. Qin Shi Huang menoleh, menanyakan kondisi dari Alviter. Sang Valkyrie tersenyum tegar, mengatakan ini bukan apa-apa dibanding rasa sakit yang dia tanggung. Qin Shi Huang merasa bersalah, namun Alviter menegaskan penderitaan Qin Shi Huang jauh lebih berat. Giliran Alviter bertanya balik, apakah Qin Shi Huang baik-baik saja? Dengan senyum tipis, Qin Shi Huang hanya menjawab, mau mantai. Baginya sakit yang dia tanggung tak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit dari orang lain. Alviter pun tersenyum kagum atas Qin Shi Huang. Sementara itu Kojiro Sasaki bergumam sambil mengusap dagunya bahwa ini adalah situasi yang buruk. Shoji Okita pun setuju, menambahkan bahwa sekarang Qin Shi Huang sudah tak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Isami Kondo menegaskan semuanya sudah berakhir. Riz yang penasaran memaksa Kojiro untuk menjelaskan. Ia menjawab selain jurus air bulet yang telah dipatahkan, bahu kiri Qin Shi Huang yang hilang berarti dia tidak bisa lagi memakai Heavenly Hand of Defense. Dengan kata lain, kini Qin Shi Huang sama sekali tidak punya cara untuk menahan serangan dari Hades. Hades menodongkan tombaknya, mengakui bahwa Qin Shi Huang sudah membuatnya terdesak sampai harus menggunakan Desmos. Heimdall berseru lantang, menyatakan Kaisar Qin Shi Huang sudah tidak punya peluang melawan Raja Helheim. Qin Shi Huang hanya bisa berdiri diam dan matanya tetap terpejam. Setelah hening beberapa saat, Qin Shi Huang berkata kepada Alviter, ia sadar mereka tidak mungkin menang kecuali mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan terakhir. Alviter marah, menyebut ucapan dari Qin Shi Huang menyedihkan dan menuntut Qin Shi Huang berbicara lantang setegas seorang raja. Qin Shi Huang tersenyum dan menyebutnya gadis tomboyku, lalu menegaskan, aku ingin menang apapun yang terjadi. Alviter pun tersenyum lembut, menggenggam tangannya. Ia tahu betapa keras kepalanya para raja. Ia bersumpah memberikan seluruh kekuatannya kepada Qin Shi Huang. Potongan terakhir Almighty Spaulders di tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menyatu pada tangan kanan Qin Shi Huang, membentuk sebuah pedang Shi Huang Goujian Sword. Gol pun kaget melihat Alviter berubah menjadi pedang, dan Brunhilde menjelaskan kekuatan nama Alviter adalah Host Guard atau pelindung tuan, dan perlindungan terhebat sejatinya adalah serangan. Mengacungkan pedang ke depan, Qin Shi Huang menyebut dirinya adalah seorang kaisar, raja di antara raja. Ia mengatakan kebanggaan seorang raja hanyalah untuk melindungi rakyatnya. Hades pun tersenyum bangga, menyebut Qin Shi Huang seorang raja yang luhur. Lalu ia pun menarik Desmos ke belakang. Ia bersumpah akan merobek hati lawannya. Keduanya berdiri diam dan siap menuntaskan duel ini. Yang satu adalah Raja Helheim, dewa yang mempertaruhkan hidupnya demi kebanggaan para dewa. Dan yang satunya adalah Raja segala permulaan, manusia yang menanggung rasa sakit orang lain demi rakyatnya. Hanya seorang raja yang bisa memahami hati raja lainnya. Seluruh arena pun terdiam. Penonton menahan nafas. Gol menelan ludah dan jantungnya berdegup keras. Hades bergerak lebih dulu, meluncur dengan serangan Ichor Eos. Sementara Qin Shi Huang mengayunkan Goujian Sword dengan jurus Chio Sword Form Shi Huang Yan Cut. Kedua serangan pun beradu dan saling menekan. Namun akhirnya Ichor Eos lebih kuat dan mendorong pedang Kaisar Qin Shi Huang ke belakang. Qin Shi Huang mencoba miring ke kanan, tetapi hantaman berikutnya membuatnya terpental. Tebasan Hades berhasil memutus lengan kiri dari Qin Shi Huang.
Sorak terkejut terdengar dari Brunhilde, Gol, dan Chunyan. Heimdall segera mengumumkan Raja Manusia telah ditundukkan. Isami Kondo menilai bahkan saat mengorbankan segalanya untuk menyerang, Qin Shi Huang tetap tak bisa menjangkau Hades. Liu Bang, Liu Bei, Cao Pi, dan Sun Quan terdiam menatap kejadian ini. Namun di tanah, Qin Shi Huang justru tertawa kecil. Dengan senyum polos ia berbisik, "Bintang itu indah sekali." Hades terperanjat melihatnya dan masih ingin berdiri. Banyak penonton manusia juga meminta dia untuk menyerah. Tetapi Qin Shi Huang bangkit perlahan, meski hanya dengan satu tangannya. Lalu ia berkata, seorang raja tidak pernah ragu dan tidak pernah menyerah, lalu tidak pernah bergantung pada orang lain. Seorang raja akan selalu berdiri di depan rakyatnya, dan seorang raja tidak akan pernah menyerah. Heimdall berseru lantang. Meski lengan kirinya putus dan hidupnya perlahan memudar, Qin Shi Huang tetap berdiri hanya dengan kekuatan tekadnya. Semua manusia yang menonton bersorak mendukungnya. Bahkan orang-orang Zhao yang dulu membencinya sejak kecil juga mendukung Qin Shi Huang. Dengan mata terpejam, Qin Shi Huang bisa jelas mendengar sorak dukungan itu. Ia membayangkan saat dirinya kecil sedang berdiri di arena. Cuno menatap ibunya dengan cemas, bertanya apakah Qin Shi Huang akan kalah. Air mata mengalir di wajah Chunyan. Ia tahu sejak kematiannya, Qin Shi Huang terus berjuang hanya demi menepati janji yang pernah ia buat, yaitu membawa kebahagiaan, bukan kebencian. Mengusap kepala putranya, Chunyan berkata bahwa mereka harus menyaksikan pertarungan ini sampai akhir. Dengan mata penuh keyakinan, ia menyebutnya sebagai pertarungan raja terbesar. Di arena, kedua raja Qin Shi Huang dan Hades saling bertukar senyum. Melihat keadaan Qin Shi Huang, banyak yang yakin ini adalah akhir dari pertarungan. Riz khawatir pada Alviter, sementara Isami Kondo yakin Kaisar Qin Shi Huang sudah tak punya peluang lagi. Namun Shoji Okita tak sependapat. Dari tatapan Qin Shi Huang, ia melihat nyala yang belum padam. Kojiro Sasaki pun menduga Kaisar itu punya rencana terakhir. Alviter tahu kalau Qin Shi Huang belum menyerah, tetapi dia penasaran apa yang akan dilakukan oleh sang Kaisar. Qin Shi Huang lalu mengatakan bahwa dia akan menggunakan Heavenly Hand of Defense sekali lagi. Alviter terkejut karena Qin Shi Huang kini kehilangan satu lengannya. Namun sang Kaisar meyakinkan bahwa dia bisa dipercaya karena dia adalah seorang raja. Dengan senyum lembut, Alviter berdiri di samping Qin Shi Huang dan menaruh tangannya di atas tangan sang Kaisar, tepat di gagang pedang Goujian. Tanpa perlu banyak bicara, pedang itu pun bersinar terang dan Qin Shi Huang berteriak, "Hao," yang berarti bagus. Di sisi lain, Hades menahan tombaknya, Desmos, lalu mengakui bahwa dia bangga bisa bertarung melawan Qin Shi Huang. Semua mata baik para dewa dan manusia menatap arena, menyadari bahwa bentrokan berikutnya akan menjadi pertarungan terakhir di ronde ke-7. Hades menjadi yang pertama menyerang dengan teknik Ichor Eos. Angin berputar mengelilingi Desmos saat Raja Dunia Bawah itu pun menerjang. Gol berteriak agar Qin Shi Huang menghindar karena serangan itu begitu kuat hingga bisa membunuh hanya dengan sentuhannya. Namun tanpa ragu sedikit pun, Raja Manusia itu pun menahannya. Qin Shi Huang menangkis ujung Desmos dengan pedangnya sambil menyalurkan Heavenly Hand of Defense melalui bilah pedangnya, sehingga ia bisa menahan dorongan kekuatan dari Hades. Shoji tak percaya melihatnya, menganggap itu adalah hal yang gila karena tekanan itu seharusnya menghancurkan tubuh manusia. Hades menancapkan kakinya ke tanah dan menambah tenaga, mendorong Desmos makin kuat ke arah Qin Shi Huang. Semua orang menahan nafas dan siap menyaksikan akhir dari pertarungan itu, kecuali satu orang, yaitu sang raja segala permulaan. Dia menarik napas dalam-dalam. Qin Shi Huang menembakkan teknik Tortoise Ripple. Serangan udara itu menghantam titik Qi di dekat ujung Desmos dan melemahkan kekuatannya. Para pendekar dan Brunhilde terkejut mengetahui bahwa Qin Shi Huang menargetkan bintang Desmos dengan teknik itu.
dan Hades pun menyadari bahwa senjatanya mulai melemah. Angin yang tadinya berputar di sekitar Desmos kini beralih mengelilingi pedang Goujian. Qin Shi Huang teringat kepada ajaran ibunya yaitu Chunyan, bahwa seorang raja adalah dia yang lahir dari akhir untuk menciptakan awal yang baru. Dengan mengalihkan gaya dorong Desmos ke arahnya sendiri, pedang Goujian menembus tombak dari Hades. Hades berteriak memanggil Desmos, mencoba memberinya lebih banyak ichor, tetapi hal itu sudah terlambat. Menggabungkan dua teknik Chiyo, Qin Shi Huang menusuk lurus menembus Desmos dan menghancurkan sepenuhnya. Semua orang terkejut saat menyaksikan aksi dari Qin Shi Huang. Ketika rasa sakit menjalar di tubuhnya, Hades memuji Qin Shi Huang sebagai raja yang luar biasa. Sesaat sebelum terlihat bahwa serangan Qin Shi Huang telah menembus dada dari Hades. Dengan sisa gagang senjata di tangannya, Hades mencoba menyerang balik. Namun Qin Shi Huang menebas dan menembus jantung dari Hades hingga keluar di bahu kirinya. Sambil tersenyum, Hades berkata bahwa ia memang tidak mengharapkan yang kurang dari seorang raja seperti Qin Shi Huang, dan membuat Qin Shi Huang tersenyum puas. Hades pun jatuh dengan darah muncrat dari tubuhnya. Dalam detik-detik terakhir, ia melihat wajah sedih Zeus dan Adamantin, lalu teringat kepada Poseidon serta sumpahnya untuk tidak kalah dari siapapun. Hades meminta maaf kepada saudara-saudaranya karena gagal menepati janji itu, dan memohon pengampunan karena tak bisa menjadi kakak yang baik. Tubuh Hades pun runtuh dan berubah menjadi debu bersama sisa senjatanya. Rasa sakit luar biasa terasa di tubuh Qin Shi Huang, dan saat Heimdall hendak mengumumkan kemenangannya, sang kaisar hampir roboh. Chunyan berteriak memanggilnya, membuat Qin Shi Huang memaksa diri untuk berdiri sambil menancapkan pedangnya ke tanah. Ia menatap ke arah di mana Hades telah lenyap, lalu mengepalkan tangan kanannya di depan dada. Dengan penuh hormat, Qin Shi Huang berterima kasih karena bisa berbicara dengan Hades dan menyebutnya sebagai Raja Helheim. Namun segera ia menarik ucapannya dan dengan satu tangan berdoa dan mengganti sebutan Hades sebagai Pengyo atau teman. Melihat itu, semua orang juga ikut berdoa. Dengan waktu 12 menit 57 detik, pemenang ronde ke-7 Ragnarok adalah Qin Shi Huang, memberi kemenangan keempat bagi umat manusia, dan untuk pertama kalinya membuat skor unggul 4-3 atas para dewa.